Ya sudahlah, biarin aja orang mau berpikiran seperti apa. Yang pasti saya nggak perlu mengklarifikasi. Kepada siapapun, terhadap siapapun, karena saya tidak melakukan hal tersebut. Terus kalau misalnya memang ada berita-berita seperti itu, terus bagaimana tanggapannya? Ya saya begini-begini aja, gitu loh. Karena memang ya saya cuma menjalani hidup saya gini-gini aja, kerja apa segala macam. Kalau misalnya ada yang deketin saya atau segala macam, terus tiba-tiba ada berita-berita kayak begini, ya saya kan ya nggak tahu ya, gitu loh. Jadi saya kayak kaget juga sih sebenarnya gitu, karena semua orang langsung pada tanya, wartawan semua pada tanya, teman-teman kerja semua pada tanya gitu, semuanya Ari oke, sampai aku bilang kayak emang kenapa gue nggak kenapa gitu. Oh tapi ya susah lah, kita kan nggak bisa bikin semua orang untuk suka sama kita ya. Jadi ya udah gitu aja sih. Kalau pokoknya yang pasti nggak ada apa-apa, itu nggak benar, jadi ya udah. Tapi kan langsung konfirmasi ke pihak sana gak mungkin? Konfirmasi ke pihak sana sih kan? Oh ya kan aku kenal, kan emang teman baik aku gitu. Terus aku cuma bilang kayak harus clarify aja sih gitu loh, bahwa ini kan menyangkut nama saya gitu ya, gitu kan. Apa yang terjadi nanti atau bagaimana ya itu nanti. Yang penting yang sekarang ini benar nggak. Kalau nggak benar ya udah. Kalau misalnya gitu, ada berita-berita yang miring-miring gitu, ya selama nggak benar ya aku akan bilang nggak benar. Tapi kaget nggak sih dituduh sebagai? Ya itu dia gitu, karena resiko resiko saya sebagai public figure, ya hal-hal seperti itu. Apalagi saya baru menyandang status baru, menurut saya ada aja pihak-pihak yang ya mungkin nggak suka atau gimana gitu ya. Tapi ya sejauh yang saya lakukan itu tidak ada hal ke arah sana dan tidak ada nggak benar gitu loh. Jadi mau bilang gimana ya, nggak benar aja. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, emang nggak benar gitu. Kan bisa dibilang kan ini kan nggak benar. Pokoknya saya nggak mau kasih panggung buat orang-orang yang mau mencari panggung dari kehidupan saya. Saya udah diterpa banyak sekali ujian, saya udah diterpa banyak sekali permasalahan hidup yang sudah saya benahi satu persatu. Dan setiap apa yang saya lalui selalu saya berdasarkan apa yang saya lalui gitu. Nggak pernah saya nggak ngelaluin itu terus saya bikin cerita kayak begitu, yang nggak mau gitu loh. Saya selalu seperti itu gitu. Jadi kayak ya udah, saya ngerasa saya nggak perlu. Kan tadi saya lagi nyantai-nyantai tuh, pas saya datang lihat sendiri kan gitu loh. Emang saya lagi libur, lagi santai-santai. Tiba-tiba semua orang nanya, aku jadi kayak loh kenapa nih? Tapi ya sudah gitu. Itu sudah terjadi, ya terjadilah gitu. Kalau misalnya ditanya untuk mengklarifikasi, sekali lagi saya tidak perlu mengklarifikasi apapun gitu sih. Kak, kan bisa dibilang ini disebut pencemaran nama baik lah, bisa dibilang ya kan. Ya, makanya kita lihat apa aja. Benar. Ya. Apakah ini bakal dilanjutkan ke pihak wajib gitu, Kak? Ya, kalau saya sih gini ya, karena kan ini emang saya kenal juga gitu, tapi kan saya nggak tahu bahwa apa yang terjadi di antara mereka, bagaimananya segala macam kan ya. Saya nggak tahu menau gitu loh. Jadi kayak ya tergantung aja sih ini arahnya nanti kemana gitu. Sejauh ini saya sih orangnya mah damai-damai aja ya gitu. Saya orangnya nggak pernah mau cari ribut sama orang lain gitu. Cuman kalau resiko saya sekarang karena berdiri sendiri dan saya diterpa dengan begini-begini, ya saya berdoa aja gitu loh. Karena selama saya nggak melakukan itu, ya kenapa harus takut gitu loh. Maksudnya ini kan bukan untuk menjatuhkan bagaimana ya gitu loh. Ini kan bukan, saya nggak ada niatan untuk begitu sih soalnya gitu. Makanya kalau mesti klarifikasi saya juga bingung gitu, karena saya nggak benar gitu loh. Jadi mau gimana ya? Iya. Kak, gitu di sih. screenshotan itu kan ada kata-kata bahwa ada bukti-bukti lah kayak gitu-gitu, itu gimana gitu? Ya sekarang gini, kalau saya temenan sama seseorang, terus orang cerita segala macam, terus tiba-tiba saya di blame jadi orang yang melakukan itu, lagi mana gitu. Kayak saya juga, saya sekarang siapapun mau cerita sama saya, siapapun mau ketemu sama saya, mau pergi sama saya, kalau rame-rame segala macam ya terserah. Tapi kalau nanti di candid, gimana ya, saya juga masih gimana gitu loh. Sekarang resiko saya, sekarang saya makan di luaran aja. Kalau misalnya saya pergi sama orang tua saya, tapi kalau saya cuma di foto hanya bagian yang berduanya aja, gimana misalnya? Atau saya pergi sama teman-teman saya, ya kan ini it could be happen tuh siapapun public figure-nya gitu ya. Kebetulan mungkin karena saya lagi menjadi highlights di ending ini, jadi kayak gitu ya. Intinya saya mau baik-baik aja, saya nggak ngerasa melakukan itu. Jawaban dari saya itu tidak benar. Sekali lagi saya bilang, saya nggak perlu mengklarifikasi apapun terhadap siapapun, karena ini menyangkut hidup saya yang dirugikan saya.
Tapi kenal gak sih Kak sama pelaku yang dicatut namanya itu Ihsan? Saya kenal teman saya dari sekolah gitu loh. Jadi kayak ya masa saya kan berteman sama siapapun ya gitu loh. Saya nggak ada apalagi semenjak kayak gini, misalnya orang yang baik sama saya atau gimana saya mah baik aja gitu loh. Jadi kayak ya kalau orang salah mengartikannya, kalau orang jadi membuat create story yang lain dari situ, ya terserah gitu. Sekarang kalau saya mau pergi kemanapun sama teman saya siapapun itu, kalau misalnya ada di posisi kayak gitu akan sama juga gitu loh. Jadi daripada saya mengklarifikasi, untuk apa, itu urusannya mereka. Kalau mereka punya masalah ya biarin mereka selesaiin aja masalah mereka. Kalau saya nggak mau ikut campur, nggak mau ada di dalam situasi kayak begitu gitu. Nah, di balik buru-buru cari pasangan nggak sih, artinya biar Nah kan saya bilang waktu itu kayak go with the flow aja. gitu kan. Enggak sih, saya kalau pasangan saya go with the flow aja. Memang alurnya bagaimana saya nggak pernah bilang saya nggak mau, tapi saya juga nggak bilang juga saya buru-buru, kayak santai aja sih gitu.